membawa kematian kepada daun bunga dan ikan-ikan di sungai. Jadi kalau mau dipikir, Deni JA itu orang politik yang memanfaatkan banyak peluang, banyak celah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bisa dikata proyek-proyek besar di beberapa daerah bahkan sampai ke level nasional itu banyak ditangani oleh Deni JA. Dan masalah finansial tentu bukan masalah bagi Deni JA. Dan kemampuan finansial yang dimiliki oleh Deni JA itu digunakan untuk membeli estetika, membayar beberapa orang untuk mendapatkan pengakuan yang sebenarnya bukan di bidangnya. Dan ini tentu tindakan yang sangat banal oleh seorang Deni JA. Bayangkan bila orang yang punya uang mampu membeli sebuah matra keilmuan tertentu seperti sastra misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Deni JA. Nah, kemampuan finansialnya digunakan untuk membeli estetika, merekayasa situasi, seolah-olah dia adalah orang penting dalam sastra Indonesia. Itu tentu sangat-sangat menjijikkan. Jadi, bisa dikata, dalam banyak kasus, kita patut memperkarakan apa yang dilakukan oleh Deni JA. Dia bukan hanya mempreteli sastra Indonesia, sejarah sastra Indonesia, tetapi sastra Indonesia sebagai sebuah matra keilmuan. Dalam banyak hal tentu kita bisa melihat banyak orang yang berusaha setengah mati, berusaha belajar sungguh-sungguh untuk menjadi orang penting dalam sastra Indonesia, dan mereka melakukan kerja keras, mereka melakukan pengorbanan-pengorbanan yang tidak sedikit. Tapi bayangkan ketika suatu hari ada orang kaya yang punya banyak uang, punya kemampuan finansial, tiba-tiba hadir dan mengklaim dirinya sebagai salah satu orang penting dalam sastra Indonesia. Itu bisa dibayangkan sebagai bentuk kebanalan. Dan tentu ini adalah sebuah sinyalmen negatif dalam sastra. Dan bukan tidak mungkin dalam matra-matra keilmuan lain akan banyak orang-orang yang hanya karena punya kemampuan finansial akan membeli matra keilmuan itu, menuntut pengakuan, membayar orang-orang yang sebenarnya tidak kapabel dalam bidangnya, yang hanya karena mengelola sebuah majalah atau hanya karena pernah menulis dan itu kemudian dia terbitkan sendiri, membuat pengakuan terhadap seseorang dan itu kemudian mengakui orang lain hanya karena iming-iming uang atau iming-iming apa. Nah, itu tentu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak sehat dalam dinamika keilmuan kita. Belum lagi kritik-kritik yang dilakukan oleh beberapa sastrawan yang tidak sepakat itu kemudian tidak digubris oleh pihak Deni JA. Fatin Hamama bahkan memperkarakan beberapa orang sastrawan yang jelas-jelas menolak dengan kritik-kritik yang menohok apa yang dilakukan oleh Deni JA. Dan praktik hukum semacam itu membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya hukum ini melindungi siapa? Apakah hanya melindungi orang-orang yang punya uang atau melindungi orang-orang yang sebenarnya sepatutnya wajar untuk dilindungi? Jadi kasus yang menimpa beberapa kawan-kawan kita di bidang sastra, orang-orang yang bergelut di bidang sastra, itu adalah juga kasus yang menjijikkan dengan menggunakan pasal-pasal yang sebenarnya masih patut diperdebatkan. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh para penuntut itu tidak lebih daripada upaya untuk melegitimasi secara hukum tindakan dari Deni JA. Jadi secara pribadi kami dari Coli Puyar Movement Yogyakarta menolak keras apa yang dilakukan oleh Fatin Hamama dan kawan-kawan dengan menuntut orang-orang yang sebenarnya kritis menyuarakan apa yang semestinya disuarakan dan menolak buku yang sangat menjijikkan itu, 33 tokoh sastra yang paling berpengaruh di Indonesia. Jadi sebenarnya penilaian seperti itu ya wajarlah ketika banyak orang yang mempertanyakan apa dasarnya memasukkan 33 orang itu, apa dasarnya tidak memasukkan orang-orang yang sebenarnya cukup punya pengaruh, dan apa dasarnya memasukkan seorang Deni JA ke dalam 33 tokoh sastra yang paling berpengaruh. Saya pikir sangat wajar ketika ada orang yang mengkritik, dan sangat wajar ketika kita selaku beberapa komunitas dengan tegas menolak
bentuk-bentuk kriminalisasi maupun bentuk-bentuk penistaan terhadap sejarah sastra Indonesia. Saya Wahmuji, koordinator umum mediasastra.com. Berkaitan dengan kasus Denny J.A. dan penobatan dirinya sebagai salah satu tokoh sastra paling berpengaruh, ada dua hal yang bisa ini ya, paling tidak kita lihat dalam kasus konyol itu ya. Yang pertama, seperti yang sudah dibicarakan oleh banyak orang, teman-teman sastrawan, pecinta sastra dan kritikus, apa yang dilakukan oleh Denny J.A. adalah bentuk penipuan terhadap sejarah sastra Indonesia. Beberapa orang mungkin merasa itu baru berpotensi menjadi penipuan, tapi terbitnya buku itu sudah penipuan, karena buku itu memang oleh banyak kalangan dianggap sebagai tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, yang kedua, berkaitan dengan terbitnya buku itu, ada fenomena yang sebenarnya memungkinkan buku itu terbit, yakni apa yang bisa kita sebut sebagai usaha untuk merongrong otonomi medan sastra atau medan seni secara umum. Jadi seni atau sastra itu kan sebuah wilayah yang relatif otonom sebenarnya dari kekuasaan ekonomi dan politik, karena salah satu upaya penting yang selalu dilakukan oleh orang-orang di sastra itu kan, kalau meminjam kata Edward Said, itu kan mengatakan kebenaran pada kekuasaan, artinya kritis, kira-kira gitu. Nah, kritis terhadap kekuasaan politik sekaligus kritis terhadap kekuasaan ekonomi. Nah, di masa ini, di masa neoliberal ini, yang Denny J.A. dan beberapa temannya adalah salah satu agen penting dalam ini ya, dalam peliberalan Indonesia. Itu kan ini kan usaha yang paling menakutkan itu kan justru ketika seni kemudian bisa dinilai dengan ini ya, dengan uang ya. Maksudnya otoritas seni bisa dibeli, otoritas sastra bisa dibeli, jumlah publikasi bisa menyatakan kualitas karya sastra, jumlah orang yang otoritas yang memang moralnya sudah busuk itu kemudian dibayar ngomong dan dia diakui. Nah, yang kedua ini bagiku sangat penting, di samping juga fakta yang pertama tadi berkaitan dengan ini ya, dengan penipuan tadi. Otonomi sastra sedang dirongrong, dan itu adalah suatu tindakan yang mungkin sah-sah saja di masa neoliberal, tetapi bagi orang-orang sastra itu harus dilawan. Dan saya sependapat dengan teman-teman semua pecinta sastra, kritikus dan sastrawan yang melawan Denny J.A. Menggerangi